Kembang Telon. Cerita horor dan mistis. Bikin bulu kuduk merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Halo sahabat Kembang Telon, dulur-dulur Kembang Telon. Kali ini saya explore di makam Mbah Dipontani yang berada di Kecamatan Gondang, tepatnya di Desa Tiudan. Saya mendapatkan informasi ini dari warga yang bermukim di Tiudan. Tentunya awal mula mendapatkan informasi bahwa ada makam, yaitu berada di gang baratnya Puskesmas Tiudan, kemudian masuk ke selatan. Saya langsung saja kepengin tahu makam Mbah Dipontani, yang di situ sudah ada petunjuk arahnya, yaitu mengarah ke timur, atau kalau dari jalan masuk ke selatan kemudian arahnya ke timur atau masuk ke kiri. Namun kami tadi tidak menjumpai warga sekitar untuk tanya-tanya, namun kami penasaran, langsung saja menuju ke makam Mbah Dipontani ini. Nah, makam Mbah Dipontani ini itu agak menanjak naik, kalau istilahnya itu bisa saja ini tempatnya naik ke gunung ya, gunung agak menanjak tinggi, yaitu ada dua arah tadi ketika kami berjalan menuju ke makam Mbah Dipontani ini. Yang satunya ke arah kiri yang agak tidak terlalu menanjak, dan ini jalur yang menanjak. Kami mencoba yang jalur menanjak ini, kemudian langsung saja menuju ke makam Mbah Dipontani ini. Nah, awal mulanya juga bingung apakah benar jalan yang kami tuju ini adalah ke makam Mbah Dipontani ini. Sesampainya di tengah-tengah perjalanan, kami mengetahui satu pohon yang menjadi salah satu ciri khas, yaitu pohon sembojo atau kamboja. Ini itu salah satu ciri khas. Biasanya kalau di makam itu pasti ada yang namanya pohon semboja ini. Sesampainya di makam, kami menjumpai lokasi Mbah Dipontani ini, atau bisa juga masyarakat Tiudan itu menyebutnya leluhur ini sebagai Danyang atau yang babat desa Tiudan. Biasanya yang babat desa itu pasti bisa diistilahkan sebagai Danyang begitu. Nah, di bawah sana sudah diberi satu istilah ya, bahwa jangan meminta kepada orang yang sudah meninggal, mintalah kepada Gusti Allah. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah pesan bagi dulur-dulur yang biasanya hobi ke makam atau senang ziarah. Biasanya lupa akan tujuan ke makam, biasanya meminta sebuah tujuan keduniawian. Nah, sebenarnya pemahaman ini juga secara umum dipahami banyak orang. Sebenarnya juga berdoa itu hampir sama dengan meminta. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa ke makam ini adalah minta doa restu atau minta pangestu. Nah, apabila roh atau leluhur yang disiarai ya, misalkan itu punya kedekatan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, maka pesan atau doa yang kita panjatkan ini bisa mudah disampaikan. Jadi bukan berarti kita meminta kepada raga yang sudah meninggal, akan tetapi derajat roh atau leluhur yang sudah meninggal itu mampu atau bisa menyampaikan pesan bagi peziarah-peziarah yang mempunyai tujuan baik atau tujuan suci. Nah, kami di makam Mbah Dipontani ini yang pertama ingin mengetahui bagaimana makam ini bisa sampai di ketinggian atau di gunung. Ya, lumayan ini agak tinggi. Kemudian kami ingin memberikan suatu gambaran bahwa di desanya ada
danyang atau yang tokoh yang dulu pernah babat di desanya. Jadi biar sadar bahwa dulu hidup, sebelum hidup atau sebelum lahir itu ada yang babat di desanya. Ini sangat penting sekali dulur, bahwa leluhur-leluhur yang ada di desanya ini perlu diketahui. Nah, yang ketiga yaitu jika sampai di makam, terutama di makam leluhur, ya jangan lupa bawa sekar atau wewangian. Jadi untuk menandakan bahwa kita itu bertamu di rumah atau di makam, itu kita ya istilahnya membawa ya kulon nuwun, seperti itu ya. Jadi sesampainya kita kembali lagi ke makam, ada beberapa tanda, yaitu batu bata kecil 3 di sebelah sana, kemudian di sarean ini istilahnya maesan ageng, ada dua maesan ageng, yaitu maesan yang bentuknya berbeda. Kami pun juga belum tahu makam leluhur atau Mbah Dipontani itu yang mana, dan di sana pun juga ada tanda juga kayak seperti makam atau mungkin kerabat, kita juga belum tahu, kita belum bisa menelisik lebih jauh lagi atau informasinya, kita hanya explore. Ya mungkin nanti kita akan meminta warga di sini, warga di hutan sini yang mengetahui informasi tentang Mbah Dipontani ini, akan kami kupas informasinya, bagaimana pertokohan Mbah Dipontani selama di tanah di hutan ini. Mungkin yang pernah memenangi, tapi kalau memenangi sepertinya mungkin jarang, karena yang babat desa dulu ya jauh ini ya, sudah mungkin puluhan tahun ataupun ratusan tahun. Nah, sesampainya di lokasi ini cukup unik. Jadi dekat dengan pohon-pohon diapit 3 pohon bambu. Yang pertama seperti ada di depan ini seperti gapura masuk, jadi seperti gapura masuk, ada pohon bambunya 2, kemudian ada 1 di sebagai sana sebagai kiblat, seperti kiblat ada di sebelah selatan. Nah, ini suasananya beda. Ketika kami datang di sini itu angin ya cukup kencang, kemudian suara bambu itu seperti orang tandang gawe atau seperti orang sedang melakukan pekerjaan. Jadi karena tiupan angin akhirnya menimbulkan suara. Nah, ini juga cukup unik karena memang makam leluhur ya, tidak ada hal-hal mistis, namun ada yang kami rasakan, ada suatu energi yang kami rasakan, bahwa di makam leluhur ini mungkin mempunyai salah satu daya energi yang cukup besar. Jadi mungkin pertokohan Mbah Dipontani ini dulunya memang digdaya ya, sakti mandraguna mungkin seperti itu, kemudian bisa memberikan perlindungan di desa. Nah, pernah saya juga mendapatkan satu cerita bahwa di suatu makam jika menemukan sesuatu, itu benda apapun, itu jangan diambil ya, jangan diambil, karena memang bukan milik kita, jangan kita ambil ya, kita hanya sebatas melihat saja. Karena banyak hal cerita dari masyarakat apabila diambil itu mengakibatkan ada istilahnya malapetaka ya, istilahnya seperti pagebluk. Nah, kami di sini hanya ingin memperlihatkan makam yang mungkin jarang ditempuh orang ya, karena mungkin juga jalannya agak naik, kemudian kita harus masuk atau naik ke gunung, apalagi yang dituju adalah sebuah makam, itu jarang sekali masyarakat berminat. Karena kami hobi berziarah, maka kami ingin mengetahui secara langsung. Nah, oke, para dulur-dulur yang ingin
mengetahui makam Mbah Dipontani atau leluhur dari Desa Tiudan ini, bisa langsung nanti menuju ke Desa Tiudan. Jalan yang ditempuh juga sudah bisa dilalui dengan mudah, kemudian juga tidak becek, aman ya. Yang penting ada tata krama atau sopan santun ketika menuju ke makom. Kemudian teman-teman atau dulur-dulur yang ingin sekali bertemu kembang telon, nanti bisa komen di bawah. Kami nanti akan mengunjungi tempat-tempat atau makam-makam para leluhur, agar kita itu selalu mengingat leluhur-leluhur kita yang sudah membantu kita bisa hidup sampai zaman ini. Kalau tidak ada leluhur, apalah daya kita ya, kita tidak bisa sampai pada saat ini. Oke dulur, jangan lupa berikan dukungan kami dengan cara subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Untuk perjumpaan kita kali ini kita cukupi sekian. Apabila kami ada salah kata atau salah ucap atau salah informasi dari awal video sampai akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.